jika di sekolah mana? Pertama ya maksudnya ya, karena pada usia remaja hormon itu mulai diproduksi, misalnya hormon reproduksi yang sudah mulai berkembangnya organ-organ reproduksi, sehingga hormon itu sudah dihasilkan di usia remaja. Lalu, nomor 2. Apa definisi hormon menurut Anda dalam konteks pembelajaran IPA? Apa definisi hormon menurut Anda dalam konteks pelajaran IPA? Hormon itu merupakan zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh, biasanya kelenjar-kelenjar yang mengeluarkan hormon yang berfungsinya untuk merangsang metabolisme. Iya dong. Bisakah Anda memberikan contoh hormon yang paling sering dibahas seperti insulin atau adrenalin, dan bagaimana pengaruhnya pada tubuh? Yang sering ya, yang secara umum aja ya, misalnya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini hormon yang mempengaruhi kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, jika kadar gula darah dalam tubuh itu tinggi, maka hormon insulin akan mengubah gula darah menjadi energi. Ya. Apa saja jenis-jenis hormon utama yang Anda ajarkan di kelas, dan apa fungsi masing-masing? Untuk usia remaja yang harus diketahui tadi ya, hormon reproduksi, karena tadi sudah saya jelaskan tadi di pertanyaan pertama ya, hormon reproduksi itu dihasilkan oleh organ di usia pubertas, maka itu perlu dijelaskan untuk anak-anak usia SMP supaya mereka bisa merawat organnya dengan baik. 5. Bagaimana Anda menjelaskan mekanisme kerja hormon kepada siswa? Mekanisme kerja hormon biasanya dijelaskan dalam pembelajaran IPA. Iya. 6. Apa kesulitan terbesar dalam mengajarkan topik hormon? Kalau menurut saya topiknya itu karena yang topik yang mungkin yang menurut saya yang sulit ya, karena siswa remaja ini dia belum memiliki pengetahuan, belum banyak memiliki pengetahuan sebelumnya. Misalnya pada saat mengajarkan hormon reproduksi, mungkin ada pemikiran-pemikiran lain yang mengganggu pada saat pembelajaran, karena di SD mungkin siswa tidak menerima pengetahuan yang seperti itu tentang hormon reproduksi, dan mungkin juga bahasa ilmiah yang kurang didengar. Benar tidak? Nah, setuju. Bagaimana Anda mengatasi kesulitan tersebut? Saya berusaha menggunakan bahasa yang mungkin bisa dipahami oleh anak usia SMP. Ya. 8. Bagaimana persiapan Anda dalam mengajarkan topik ini? Pertama mungkin karena tadi ya, karena saya sudah merasa mungkin di usia SMP itu mereka belum banyak pengetahuan tentang hormon, kemudian begitu juga dengan bahasa-bahasanya. Nah, saya berusaha sebelumnya itu mencari dulu di artikel atau literatur lain yang mungkin mudah dipahami oleh anak usia remaja. 9. Apakah Anda pelatih khusus atau bahan ajar yang Anda gunakan sebagai panduan? Maksudnya ini gimana nih? Maksudnya gimana ya? Saya baca ulang dulu. Ya. Apakah Anda pelatih khusus atau bahan ajar yang Anda gunakan sebagai panduan? Mungkin apakah ada ini ya,
maksudnya itu apakah ada bahan khusus ya? Iya. Ya tadi kan memang sebelumnya kalau ibu kan ya, ibu kan memang dari jurusan biologi, memang dari jurusan pendidikan MIPA ya. Jadi mungkin materi-materi yang akan diajarkan di sekolah itu memang seolah ibu sudah menguasai ya, karena memang itu dulu ibu kuliahnya memang di jurusan itu gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya tambahan literatur ya pasti tadi ya ibu tadi sudah menjelaskan ya, dalam misalnya ibu mau ngajarin tentang hormon nih, makanya sebelumnya itu ibu akan membuka literatur tambahan yang mungkin mudah dipahami untuk anak usia SMP. 10. Masih ada? 10. Apakah ada hal yang ingin Anda tambahkan atau perbaiki dalam materi pelajaran tentang hormon? Maksudnya pertanyaan ini atau gimana nih? Pertanyaan. Perbaikan. Ya. Perbaikan pertanyaan. Itu. Cukup menurut saya. Ya, Bu. Terima kasih. Nah.